Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Janul Akmal, NPM 10603 19112 dari kelas Farmasi C. Di sini saya akan membawakan tugas farmasi fisika tentang larutan isotonis, di mana dalam kandungan yang terkandung di dalam injeksi ada ascorbin sulfat 50 mg dengan NaCl-nya 0,45, natrium benzoat 1 mg dengan NaCl-nya 0,22, BHA dengan 5 mg, NaCl-nya dengan 0,60, serta ada aquapi dari 5 ml. Sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, injeksi yang dihasilkan merupakan larutan jenis apa? Isotonis, hipotonis, atau hipertonis? Bila bukan merupakan injeksi isotonis, hal apa yang akan dilakukan? Ini perhitungan. Diketahui juga ascorbin sulfat 50 mg per gram kam menjadi 0,05 gram, natrium benzoat 1,0 mg menjadi 0,001 gram, BHA 5 mg menjadi 0,005 gram, aquapro injeksi ada 5 ml. Untuk larutan isotonis 5 ml yang dibuat 0,9 dikali 100 kali 5 ml sama dengan 0,045 gram. Dan di sini kan sudah disebutkan ada komponen-komponen yang pada injeksi tersebut, di mana ada atropin sulfat, ada Na benzoat, ada BHA. Di sini masing-masing massa untuk atropin sulfat ada 0,05 gram, untuk Na benzoat 0,01 gram, untuk BHA 0,005 gram. Nah, sini kan sudah diketahui NaCl-nya. Massa dari NaCl 0,45, untuk NaCl yang terkandung dari Na benzoat 0,22, dan yang dikandung BH ada 0,60. Nah, begitu kita kalikan massa dikali dengan NaCl yang terkandung, sehingga pada ascorbin sulfat 0,225 gram dikali dengan hasil dari 0,05 gram dikali dengan 0,45 gram. Untuk Na benzoat 0,01 gram dikali 0,22 dihasilkan 0,2022 gram NaCl. Dan untuk BHA 0,005 gram dikali 0,60 dihasilkan 0,013 gram NaCl, sehingga gram NaCl total adalah 0,0257 gram NaCl. Kita ketahui kan bahwa larutan isotonis itu harus mengandung 0,9, sedangkan di sini tidak mencapai 0,9, sehingga kita memerlukan NaCl butuh dengan 0,9 dikurang 0,257 gram NaCl, sehingga dihasilkan 0,8743 gram NaCl yang dibutuhkan untuk larutan ini sebagai isotonis. Jika tidak ada NaCl, kita menggunakan dextrosa, yaitu dengan 0,18 itu adalah kandungan NaCl yang ada di dextrosa, sehingga 0,8743 gram NaCl dibagi dengan 0,18 sehingga dihasilkan 4,857 gram dextrosa yang dibutuhkan agar injeksi ini menjadi injeksi isotonik. Sama seperti massa, kita juga bisa menghitung dengan persen, di mana 1% ascorbin sulfat dikalikan dengan NaCl sehingga dihasilkan 0,45%. Begitu juga dengan Na benzoat yang persennya 0,02% dikalikan 0,22 dihasilkan 0,04%.
0,1%. Dan untuk WH dan persennya 0,1% dikalikan dengan 0,60 sehingga dihasilkan 0,06%. Sehingga persen NaCl yang dihasilkan sebesar 0,55144% NaCl. Jadi diketahui juga kan kalau injeksi isotonis itu minimal harus 0,9, sehingga untuk mencari itu, untuk mencapai ke 0,9 kita diperlukan persen NaCl 0,9 dikurang 0,5144 persen NaCl sehingga dihasilkan 0,3856% NaCl untuk membuat injeksi isotonis, sehingga bobot NaCl 0,3856 per 100 dikali 5 mili sehingga menghasilkan 0,01928 gram NaCl. Begitu juga dengan dextrosa, sudah ketahui bahwa di dalam dextrosa mengandung 0,18 NaCl dalam dextrosa, sehingga hasil dari NaCl yang dibutuhkan dibagi dengan dextrosa yang mengandung NaCl-nya 0,18 sehingga dihasilkan 2,142%. Terus di 2,142 per 100 dikali 5 mili menghasilkan 0,107 gram. Jadi dapat disimpulkan juga bahwa larutan yang terjadi di sini bukan larutan isotonik, melainkan larutan hipotonis. Dan karena injeksi tersebut bukan merupakan larutan isotonis, melainkan larutan hipotonis, maka perlu dilakukan penambahan NaCl ataupun bisa juga dengan penambahan dextrosa untuk membuat larutan tersebut menjadi larutan injeksi yang isotonis. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.